lagi dengan aku Putri Afriani di channel Diari Afriani. Nah, kali ini kontenku ini seputar tentang bisnisku, usahaku yang aku rintis dari tahun 2014. Nah, dari situ saya punya usaha susu Putri Baby Shop. Nah, di situ awal mulanya toko saya itu ukurannya itu sangat kecil karena modalnya itu sangat minim. Dari situ saya punya modal sekitar 25 juta. Nah, untuk yang budget 5 jutanya itu saya buat toko kecil gitu, ukuran 3x3 itu dari apa ya, dari KS Pandai gitulah. Nah, untuk dananya yang 20 juta itu aku buat kulaan susu, pampers, sabun, bedak bayi dan perlengkapan baby lainnya. Nah, dari situ saya kulanya itu nggak ambil kartonan gitu, nggak, saya ambilnya itu 3 piece, ada yang 5 piece gitu kak. SGM itu saya ngambilnya agak banyak sih, 6 pisan. Tapi kalau susu kayak Frian Fact, Morinaga itu saya ambilnya hanya 3 piece karena saya mau mengetahui kondisi pasar di lokasi saya dulu. Setelah barang-barang yang saya keluar itu saya display menarik mungkin. Nah, sudah kan kayak sekalinya itu buka. Kalau buka pun itu juga nggak langsung banyak pembeli beli ini itu enggak. Waktu itu hari pertama hanya laku 1 pieces tisu basah. Itu pun harganya itu cuma 7.000. Besok hari kedua hanya laku sabun batang merek Carlsen itu satu, waktu itu masih harganya sekitar kurang lebih 3.000 kalau nggak salah. Habis itu setelah 1 minggu baru ada yang beli susu 1 box, 2 box gitu. Dari situ sampai 1 bulan kalau nggak salah, saya ingat saya itu baru mulai banyak orang yang nyari susu macam-macam, maksudnya kayak Morinaga Platinum, Binti Platinum itu mulai banyak. Akhirnya saya beranikan diri untuk ambil, tapi cuma nggak banyak, cuma 1 kaleng, 2 kaleng. Tapi memang nggak laku karena kan harganya sangat mahal sekali. Sedangkan ternyata mangsa pasar di sini itu menengah ke bawah ya, kayak SGM, Christian Flag, Denko, harganya yang standar lah. Kalau untuk yang susu platinum itu jarang sekali, 1 bulan pun itu hanya laku sekitar 2 kaleng, 3 kaleng. Nah, dari pengalaman yang susunya keluarnya itu jarang sekali, akhirnya saya putuskan itu hanya waiting list. Jadi ada customer misalkan, mbak ada nggak susu ini kayak Cilkit Platinum gini, oh ada bun tapi pesan dulu. Ya memang karena kita kan keterbatasan dana, uang 20 juta waktu itu hanya dapat berapa sih susu, tahu kan susu harganya berapa. Akhirnya berjalan sekitar 2 tahun kalau nggak salah, kita hanya melayani waiting list. Terus akhirnya dengan berkembangnya semakin lama ada beberapa sales yang datang untuk menawarkan barang dari distributor. Akhirnya untuk biasanya sih rata-rata 3 bulan pertama itu kita bayarnya cash. Nah, waktu cash itu saya nggak mau ambil banyak karena apa, perputarannya kan masih belum cepet ya, jadi perputarannya itu slow. Jadi saya ambilnya hanya 1 piece, 2 piece gitu. Jadi nominalnya hanya 1 juta. Lah, untuk mensiasati gimana sih biar dapat harga murah, lah saya itu waktu tahun 2000 sekitar 2015 2016 itu Carrefour sama Hypermart itu lagi jaya-jayanya, lagi bakar-bakar uang mereka. Jadi susu itu harganya itu sangat murah. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari itu saya sama suami itu saya melakukan trader. Jadi saya itu tradernya Carrefour sama Hypermart di salah satu kota tempat saya tinggal dan tetangga-tetangga kota saya. Lah memang kalau memang mau harga murah kita harus keliling, dan itu pun nggak hanya Carrefour dan Hypermart. Kalau misalkan Carrefour, Alfamura, ya sudah saya itu keliling. Kadang itu saya bawa sepeda sama ibu saya yang bantuin itu, bawa ronjot gitu keliling ke Indomaret ambil barang-barang murah gitu. Itu berjalan kurang lebih sekitar 3 tahun. Karena apa? Kalau ambil distributor itu pengambilannya harus banyak kalau mau harga murah. Kalau ambil hanya 1 piece, 2 piece itu harganya sangat mahal dibandingkan harga yang di luar, itu kita nggak bisa bersaing. Akhirnya setelah toko saya semakin besar, saya nambah gudang.
setelah nambah gudang diperbesar, akhirnya dengan berjalannya waktu 2019 itu toko itu sudah mulai penuh. Akhirnya saya tahun 2020 saya membangun toko seperti ini. Nah, membangun toko seperti ini saya perluas, saya perlebar. Susunya juga saya lengkapi, dan nggak hanya susu, saya melengkapinya dengan kebutuhan bayi baru lahir kayak Grita, Popo gitu-gitu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Nah, ini setelah renov untuk dari renov itu ini sudah menginjak yang kedua tahun, dan saya setiap 2 tahun sekali itu pasti melakukan review. Dalam artian gini, tatanan toko itu jangan selalu tetap kayak gini-gini aja, ibaratnya monoton lah ya. Karena apa? Karena orang setiap belanja itu bosen kalau tatanannya tuh hanya seperti ini, terus kondisinya ya gini-gini aja. Saya tiap 2 tahun sekali itu pasti melakukan review untuk entah itu ganti cat, ganti rak atau apa. Pasti saya melakukan untuk renovasi toko. Nah, ini saya dari situ saya bisa tahu gimana sih rasanya toko saya ini. Nah, ini berlaku untuk semua toko ya, gak hanya toko baby shop aja. Kalau bisa itu yang sering mengganti tatanan toko. Ibaratnya pampasnya biasanya di kiri, pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri, itu sangat penting. Karena apa? Menjaga kebosanan untuk pembeli itu masuk ke toko kita, biar toko itu selalu fresh. Dan itu percaya nggak percaya memang harus sering dilakukan, dan toko-toko besar pun akan melakukan seperti itu. Untuk tatanan toko saya pun sama, saya tuh mempelajari kenapa sih toko saya ini kok mulai membosankan gitu. Saya aja pemiliknya tuh loh bosen ngeliat di toko saya, apalagi orang lain yang mau datang untuk belanja, kan pasti ntar mau belanja mereka pasti males gitu loh. Katakanlah bukan males ya, apa ya, sering menunda-nunda lah, ibaratnya itu nggak ada daya tariknya ya. Kalau misalkan toko itu menarik, itu pasti mereka tuh oh iya aku nanti mau beli ini ya, ya udah deh, pasti disegerakan. Nah, itulah teman-teman sekilas cerita tentang usaha saya di dunia baby shop, di dunia susu. Dan ada sedikit tips yang saya sampaikan tadi untuk yang mau sharing atau mau bercerita atau mau minta pendapat tentang toko, mau buka toko susu atau ya sudah buka toko susu, ingin gimana sih biar toko susu saya semakin rame, atau gimana sih toko saya sekarang kok sepi, boleh komen, nanti saya jelaskan lagi. Dan untuk yang mau buka toko susu bisa sharing ke saya di kolom komentar. Mungkin mau tanya butuh budget berapa sih, terus apa aja sih yang harus saya pula, terus ngambil marginnya itu seperti apa, itu bisa komen ya, nanti saya bantuin. Dan jangan lupa untuk pantau terus di channel saya Diary Afriani. Nanti saya updatekan episode selanjutnya, gimana sih nanti tata cara menata sebuah ruangan di toko, nata barang biar customer itu kalau mencari barang itu nggak bingung, gimana sih cara mendapatkan marginnya lebih banyak. Nanti saya ulas di episode selanjutnya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment di channel saya Diary Afriani. See you, bye bye.